ada pastor yang saya Monsinyur, ini bukan di Bandung ya. Kok banyak pastor di sana mati sebelum umur 50? Waduh. Iya, di kuburan 45 tahun, 47 tahun, Waduh. pokoknya begitulah. Terus saya tanya, kenapa? Ketika Amerika sedang maju secara ekonomi, ada Harold Robbins, ada macam-macam motivator gitu. Ada Dale Carnegie gitu Dale ya. Carnegie tahu. Nah, waktu itu sedang gencar-gencarnya namanya dunia sales. Ya, Nah, betul. orang sales harus Pandai bicara, extrovert. Ya, mungkin ini pakai cara agak sederhana ya. Saya Oke. coba tanya dulu Iya, ya. asik. Nah, Ada tesnya. coba. Gratis, bro. Gratis. Coba dipilih dulu Son, mau yang mana? Cincinnya gede ini yang Emang Kiri. ditentukan pakai cincin? Ya. Hah? Kiri, Kiri? Ya. Kosong. kanan. Kosong juga. Gue coba nanya, Ya. mau pilih yang mana? Karena kan kadang kalau orang dikasih pilihan dan Ya. manusia itu punya hak untuk Memilih. memilih dalam kondisi apapun. Udah, yang kiri. Kiri Jangan mana? kosong-kosong lagi, itu mah skor MU. Maaf, 3-0. Salah, 0-3. 0-3. Saya boleh ikut milih nggak? Ya, ada Romo Ferry. Nanti Romo Ferry Iya. yang harus menjelaskan kita boleh milih apa enggak. Nah, itu Tapi dia. nanti setelah kita nyanyi lagu yang ini, Betul. lagu tentang pilihan, kalau ini kita punya kuasa untuk memilih. Nah, ya. Ini lagu-lagu zaman Om Steph. Dan juga zaman Romo Ferry, ya. Kita pilihin lagu ini khusus. Tahu nggak siapa yang nyanyi? Ari Wibowo. Ari Wibowo. Bukan Ari Wibowo, adiknya Ira Wibowo. Nah, Beda. Ini beda pakai lagi. topi pet. Betul, Ya. ya. Let's go. Masuknya kapan? Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja, selalu tersipu perawan sikapmu di balik kemelutmu, di remang karutmu, di tabir mega-megamu, ku melihat dua tangan di balik punggungmu, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Sekali lagi. Madu, M-A-M-A-D-U-D, racun, R-A-R-C-U-M. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Entah madu, entah racun. Asik. Tapi yang pastinya ini lagu dibuat itu adalah untuk zaman-zaman percintaan barangkali ya. Romansa-romansa. Ya. Yang mana nih yang bakal dikasih, madu apa racun gitu. Itu lagunya temanya tentang cinta. Dan hari ini kita ngobrol sama Pastor Ferry. Yeay, tapi Ngobrolin bukan cinta. bukan cinta. Pilihan. Boleh gak ya milih? Bukan pilihan juga, kalau milih sih boleh. Artinya gini, manusia. Maaf, ini apa nggak ada kaitan sama pemilu ya? milihnya ya. Tidak. Kita ngundang Pastor Ferry hari ini ngobrolin tentang apakah dalam hal yang satu ini kita boleh memilih atau kita terimain aja. Kalau pandangan saya nih Son ya, kayaknya tuh umat, kayaknya tuh untuk hal yang satu ini hanya bisa menerima. Apakah tangan kanan, apakah tangan kiri yang akan diberikan? Tapi bukan berarti madu dan racun baik dan buruk, enggak Bukan. ya? Ini Pastor, saya pernah dengar ada istilah nih ya. Dua hal yang nggak bisa kita pilih dalam hidup. Betul. Yang pertama orang tua kita, kedua bos kita. Karena kita masuk bos itu sudah ada. Kita nggak boleh milih bos saya, ini kan nggak bisa. Ya, betul. Nah, ini sama kayak kita disuguhkan nih, Pastor. Kita bahas tentang pemimpin umat. Dalam hal ini kita ngomongin adalah seorang pastor yang
memimpin misa. Betul. Salah satu tugasnya adalah memimpin misa. Ini mau ngomongin pastor? Iya dong. Boleh nggak nih? Boleh. Nanti ada yang marah. Enggak. Nah, ini disclaimer dulu, makanya di awal kita mau ngomongin pastor ya. Kalau yang nggak mau ikutan ngomongin pastor, jangan ditonton. Kita ngomongin pastor. Jadi kalau misalkan pernah juga, ini sebenarnya di keluarga saya juga gitu. Dek, gereja katanya. Hari ini siapa yang khotbah? Wow gitu. Hah? Lihat dulu. Misalkan ternyata Romo Nodi. Oh, kalau sore siapa? Seolah-olah Ada pilihan. ada pilihan. Oke, Romo kalau Sony, Romo Sony gitu. Yaudah deh, gak usah ke gereja. Karena pilihannya nggak oke, Bang. Betul, karena ini kejadian Itu ikut gereja GKKB. GKKB, Gereja Keliling-Keliling Bandung. Betul. Jadi nggak matuh di satu tempat ya, San ya. Ya, kalau saya gitu dulu ya. Jadi memang ini kalau di kejadian sehari-hari Romo gitu, kayak umat gitu, banyak juga yang memang sering kali ada curcol atau curhat colongan gitu ya. Kalau Romo ini mah serius banget. Romo ini mah ngantuk. Romo ini mah kayaknya hahaha mulu khotbahnya dan lain sebagainya. Jadi seakan-akan kayak ada klasifikasi nih, Romo ini rame, Romo ini enggak, Romo ini diem, Romo ini macet atau gimana. Nah, ini kita mau minta pandangan dari Romo Ferry gitu. Apakah memang benar gitu teman-teman Romo yang lain, termasuk mungkin Romo Ferry juga, ada yang bilang Romo Ferry galak. Ada yang bilang Romo Ferry serius teuing. Ada yang ngomong enggak, bercanda terus, seru. Itu mah gitu. perasaanmu saja. Nah, kalau saya sih ngerasa Romo Ferry ini baik loh. Bisaan. Atau anggapan umat menilai karakter pastor tuh sampai nggak sih di telinga pasturnya sendiri bahwa umat tuh ternyata milih in a good way ya. Sampai nggak sih di telinga pasturnya? Tentu saja. Sampai itu mau. Masalahnya kan pastor ini bukan produk pabrik ya. Iya. Kalau pabrik kan dicetak keluarnya sama semua. gitu. Nah, pastor ini produk seminari, hasilnya itu sangat berbeda-beda. Dan juga punya karakteristik manusia masing-masing. Bayangkan sudah dididik mungkin hampir 20 tahun di keluarga, masuk seminari 8 tahun. Betul. Ya, gabungan sih pengaruh keluarga, lingkungan dan pendidikan seminari, tapi pasti tidak akan sangat berbeda. Saya ini baru baca buku nih bukunya ada di sini nih. Apa tuh? Mana itu? Namanya, Ya, bukunya aslinya mah ini Quiet. Aslinya tuh maksudnya ini terjemahan. Inggris. Oh, terjemahan. Sudah diterjemahkan. Nah, saya ingin aja terjemahannya. Soalnya kami sama bahasa Inggris. Terjemahannya Quiet, yaitu orang-orang yang introvert di dalam dunia yang tidak bisa berhenti bicara. Bahasa Inggrisnya mah The Power of Introverts in a World That Cannot Stop Talking. Ya. Penulisnya siapa mau? Latar belakang beliau apa? Apakah Seorang dia wanita, psikolog atau wanita, lawyer, lulusan Lawyer. Princeton dan Harvard Law School. Satu angkatan bro sama lu. beda kampus? Harvard tuh di mana? Preston. Di Bandung juga ada Harvard. Ada tempat English course. kursus bahasa Inggris. Kalau ini yang law school. Di Amerika. Oke. Mo, ringkasan aja Mo. Iya. Karena kalau kita bedah buku nanti panjang nih. Sebenarnya dengan latar belakang beliau yang merupakan lulusan sekolah hukum, Betul, lawyer juga. Dan juga menulis tentang karakter manusia. Apakah relate? Ini tentang apa sih buku ini? Sebetulnya awalnya tentang pengalamannya sendiri. Oke. Ya, jadi sebagai lawyer dia tuh pernah ditolak karena orangnya introvert. Mau saya melihat ya. Susan Cain ini orang introvert, tapi terus ditolak karena kok kurang bisa ngomong dan sebagainya. Padahal dia lawyer. Ya. Oh, biasanya kan kalau lawyer kan kayak Sony nih, ya kan, banyak bicara, baru berpikir. Beneran lawyer. Bertindak dulu baru berpikir. Nggak Jadi lulusan ada hukum. yang banyak bicara, jarang berpikir. Ada yang banyak berpikir, yang jarang bicara. Ada juga yang nggak ngomong, nggak mikir. Betul. Nah, itu saya tuh. Nggak ngomong nggak mikir saya kayaknya. Iya, ngomong nggak mikir kita. Iya. Kalau misalkan ngomongin seorang lawyer ataupun juga pekerjaan apapun gitu, kayak Sony penyiar gitu, orang-orang juga kan beranggapan bahwa ternyata biasanya itu mah orang-orang ekstrovert, orang-orang yang ini kan pandangan umum ya. Padahal ternyata ekstrovert dan introvert sering kita dengar kata-kata ini, tapi apakah artinya sudah sesuai nih sama yang memang teorinya gitu ya? Romo punya pandangan sendiri ekstrovert introvert dari buku ini? Sedikit ya. Jadi Susan ini suatu kali diminta untuk negosiasi dua perusahaan yang debat. Ini kaitan dengan pekerjaan dia nih. Ya, sebagai lawyer saling menyerang begitu ya. Dan dia diem aja.
namanya orang rada introvert kan. Ya. Oh iya. Dan mereka bertengkar tuh dua perusahaan itu. Tetapi untung akhirnya selesai, damai, bisa berdamai. Mengapa? Karena sebagai seorang introvert, Susan itu bisa lebih mendengarkan. Akhirnya kedua perusahaan itu happy dengan si Susan yang lawyer yang lebih banyak diem. Oh gitu. Akhirnya bisa mendengarkan pihak A, B sampai ketemu titik temu yang bisa diterima dua belah pihak. Ini personal experience orang Susan. Itu ditulis. Bahwa dengan dia yang memiliki karakter introvert, ternyata dapat kasus yang akhirnya win-win solution. Karena yang introvert itu lebih bisa mendengarkan. Kalau menurut Romo ya, ini opini. Kalau Susannya ekstrovert, selesai nggak tuh kasus? Tidak selesai. Jadi berdebatnya antara A dan B dan C. Akhirnya tiluan. Alasannya apa? Maksudnya kita belum baca nih. Mungkin Romo udah baca. Di misalkan ini nggak usah detail kasus ya. Tapi di cerita itu kenapa introvert bisa menjadi kunci bahwa ternyata dua pihak perusahaan ini bisa berdamai? Kan dua orang yang sedang konflik membutuhkan pihak ketiga yang justru bisa mendengarkan. Kalau lawyernya ekstrovert juga malah dia ngatur dua itu. Yang dua makin marah kan ya. Benar. Karena egonya lagi tinggi-tingginya nih dua-duanya. Jadi mereka malah puas dengan yang lawyer yang lebih diam, mendengarkan dan mencari jembatan. Nah ini balik lagi ya, ketika orang suka jaji nih akhir-akhir ini, dia mah kan introvert, dia mah ekstrovert nih, pasti gampang kerjaan ini buat dia. Ternyata juga ini membuktikan tujuan bahwa Susan menulis bahwa orang introvert dan ekstrovert karakternya berbeda, tapi kalau saling memahami justru bisa saling membantu dan melengkapi. Karena biasanya kan ini judgmental awal ya, bahwa orang ekstrovert mendominasi introvert. Nah ini diceritakan lagi di sini, jadi sejarah terutama awal abad ini begitu ya, ketika Amerika sedang maju secara ekonomi, ada Harold Robbins, ada macam-macam motivator gitu. Ada Dale Carnegie gitu Dale Carnegie tahu. Nah, waktu itu sedang gencar-gencarnya namanya dunia sales. Iya, betul. Nah, orang sales harus pandai bicara, extrovert. Ya. Kalau orang sales mau apa? Iya. Gimana mau jualan apa? Dia. Ya, Bapak lihat aja sendiri. Iya. Nah, akhirnya waktu itu di Amerika berkembang bahwa yang ideal adalah orang yang extrovert karena bisa ngomong, mempengaruhi orang dan sebagainya. Dan dia merasa bahwa ini arah yang keliru. Ini terutama Amerika ya. Sehingga kultur itu seolah-olah menomorsatukan orang yang extrovert. Padahal dunia ini membutuhkan kedua-duanya. Balance ya jadinya antara introvert dan extrovert. Dan kalau misalkan menurut Susan Cain ini dan menurut Romo Ferry, ada nggak sih orang yang in between gitu di tengah-tengah antara extrovert dan introvert? Ada yang disebutnya ambivert. Iya, ambivert. Iya, ambivert. Itu bukannya obat? Bukan. Itu penyakit. Oh iya, ambivert. Ya kan ambivert itu obatnya nih. Tapi bener loh, istilah ambivert ini ya Moya, ini populer menurut saya beberapa tahun terakhir saat orang tidak mau dianggap dirinya introvert. Betul. Saat orang juga tidak mau dianggap ya, bukan menganggap, dianggap dirinya ekstrovert. Jadi gue bisa kok kalem, tapi gue emang suka bergaul. Jadi ngambil tengahnya. Ini bukan soal orang pemalu ya. Jadi ada orang yang mungkin ekstrovert tapi pemalu. Nah, bisa banget tuh Son. Malu-maluin. Juga bukan soal tidak suka bergaul. Ada orang yang introvert tapi dia bisa bergaul. Yang ekstrovert malah tidak bisa bergaul. Ini kalau saya nih agak sedikit psikologis mungkin Romo bisa. Kalau saya tuh orangnya suka ngobrol gitu-gitu ya, tapi saya menikmati kesendirian saya. Misalkan saya bisa tuh nonton bioskop sendiri, and it's okay buat saya menikmati, saya bisa nggak harus bersama orang lain. Mungkin ini pakai cara agak sederhana ya. Saya coba tanya dulu ya. Ada tesnya. Gratis bro, gratis tes. Lebih seneng banyak teman atau sedikit teman? Di usia sekarang sedikit. Karena banyak teman tapi tidak mendalam. Temannya sedikit tapi akrab. Lebih senang tempat yang ramai meriah gitu untuk waktu kita sedang lelah, atau cari tempat yang lebih tenang. Lebih tenang. Misalnya begitu ya. Lebih banyak introvertnya kalau gitu. Banyak orang nggak gitu, jadi ngeliat lu nggak mungkin introvert karena lu tuh gue lihat lu bergaul, padahal enggak, deep down kan beda. Itu dia. Ini makanya ada satu
saya nggak mau nyebut namanya lah ya, nanti takut dimarahin. Ya nggak apa-apa, sebut aja sih Mo. Ada seorang uskup. Jangan tanya uskup. Enggak, jangan dipancing loh. Iya. Tulis aja Mo. Uskup ini sangat introvert. Dari Bandung atau dari Jakarta? Oh, nggak boleh tanya. Nggak boleh tanya. Jiwa infotainmentnya keluar nih, pengen tarik Bandung atau sejauh Jakarta? Saya tahu sih sebetulnya dari anggap 37 uskup gitu ya, ya mungkin lebih dari setengah introvert. Ya apalagi yang lama di seminari, di pendidikan. Tapi kan Mo biasanya kalau uskup kan favorit ibu-ibu. Jadi uskup-uskup yang introvert ini jadi bukan cuma satu orang ya. Sebetulnya dulu menikmati hidup dalam kesunyian, jadi dosen, nulis atau apalah gitulah ya. Tiba-tiba dijadikan tokoh publik. Nah, kalau yang capek susah diajak foto. Kalau ini baru foto nih ya. Datang ke acara entah ada misa peresmian, kalau bisa mah rada mepet datangnya. Deket-deket acara. Beliau nggak mau datang duluan, menghindari bergaul lama. Terus begitu selesai acara pulang. Dan kalau senang nggak perlu diantar dan sebagainya, karena dengan itu dia bisa menikmati dapat energi ketika sedang sendirian justru. Tapi ada tuntutan pekerjaan yang harus dia penuhi. Uskup yang introvert itu yang ciri-cirinya seperti itu, kan dia juga orang yang dewasa dan bertanggung jawab. Jadi diajak foto masih bisa sering. Masih menyediakan waktu lah. Masih aduh jangan lama-lama. Jadi dalam hatinya itu sebenarnya gelisah ya Mo ketika diajak foto. Kalau kita sadar udah karunya atau si uskup teh geus capek. Jangan dipaksa untuk seperti itu. Karena keresahan hati ini kan subjektif ya. Betul. Kita juga ngomongin uskup. Kan ngomongin pastor. Dulunya kan pastor ya. Sebelum mau dikasih gelar uskup. Tapi kan memang itu dia ya. Kita nggak bisa ngejudge. Kayak misalkan nih kita sedang ketemu orang, harusnya nggak gitu, nggak bisa, karena orang introvert dan ekstrovert itu adalah personal sekali. Kita menghargai, menghormati, mudah-mudahan memahami dan mencintai. Kalau mencintai sih wajib sih. Jadi kita ngomong tentang mencintai orang yang berbeda-beda. Tapi tadi saya tertarik sama yang Pastor Ferry bilang, katanya bahwa ada energi ketika, maksudnya energi dia bertambah ketika dia sedang sendirian. Ini kalau introvert nih. Tapi kalau yang ekstrovert justru kalau semakin banyak yang kenal, semakin banyak yang mengenali beliau, justru energinya terisi. Dia suka jadi center of attention. Kalau sedang lelah, kalau orang introvert akan cari waktu me time sendiri lah. Makan juga sendiri, pergi nonton sendiri segala macam gitu ya. Tapi kalau yang ekstrovert sedang lelah cari batur. Ngajak main, ngopi. Bahayanya yang ekstrovert jadi vampir. Jadi maksudnya malam. Bukan. Menyedot energi dari orang lain. Baturna orang lain yang sudah capek, dia aja belum capek-capek. Jadi, bisa ya Mo? Bisa ya? Misal di paroki kita kembali ke pastor gitu ya. Kalau pastor yang introvert mungkin umat rame-rame aja, dia datang sebentar udah balik dari ke pastoran. Cukup begitu. Pastor yang extrovert di sana nggak pulang-pulang. Umatnya yang udah pengen pulang, pastornya yang belum. Kayak kenal masih tuh. Seru. Kayak kenal tuh. Ya suka begini nih posisinya nih. Ada kan pastor yang begini itu nih. Pernah di satu keuskupan ya. Ada pastor yang saya Monsinyur, ini bukan di Bandung ya. Kok banyak pastor di sana mati sebelum umur 50. Waduh. Iya, di kuburan 45 tahun, 47 tahun, pokoknya begitulah. Terus saya tanya, "Kenapa?" Di sini mah pastor-pastornya pada sampai malam-malam kalau kunjungan umat tuh umatnya nggak bubar-bubar katanya ya. Kalau di daerah begitu. Ya kan abis misa tuh kumpul. Makan dulu. Nyanyi-nyanyi, nari-nari gitu kan. Terus dia bilang, uskupnya bilang, "Romo harus pulang, jangan membatasi diri lah, istirahat." Terus Romonya bilang, "Umatnya nggak mau pulang, Monsinyur. Saya nggak enak kalau pulang duluan gitu kan." Dia bilang, umat tuh baru pulang kalau Romonya udah pulang. Tunggu-tungguin. Ya jadinya sampai saya pernah tuh di Pulau Tanimbar dulu tiap malam sore misa, malamnya perayaan gitu. Jam 11, jam 12, terakhir mah sampai jam 2 pagi. Astaga. Ya. Nah kalau terus kalau tiap hari begitu kan ya rusak juga badan. Nah, jadi romo-romonya udah pesta, minum, nggak tidur kurang. Akhirnya pada mati sebelum umur 50 tahun. Aduh takut. Ngeri. Tapi ternyata kalau dipaksain gitu ya, ternyata
imam yang ekstrovert itu kadang-kadang nggak sadar bahwa umatnya sebetulnya sudah capek. Oh, iya iya. Atau kebalikannya, umatnya nggak sadar bahwa romonya juga Udah capek. Atau romonya introvert, jadi jangan dipaksa terus sampai tengah malam, kasihan. Soalnya kan sifat dasar manusia salah satunya nggak enakan ya. Betul. Seringkali ini tidak kita utarakan, tapi karena tuntutan jabatan ya harus di sana. Ya. Padahal berarti penting dong Bang, yang namanya kita mengenal karakter siapa pemimpin umat dan how to ya. bereaksinya. Nah, akhir-akhir ini saya dengar kadang-kadang Dewan Paroki suka konflik sama pasturnya. Loh, gimana? Loh. Itu Gara-gara apa, Mo? Sebetulnya juga karena masalah kepribadian ini. Jadi misalnya ada umat yang bilang dulunya pasturnya aktif sekali, mungkin pastur yang ekstrovert. Jadi umatnya pasif juga banyak kegiatan. Gitu. Pastur terdahulu maksudnya ya. Sekarang ganti pastur yang lain, kok pasturnya nggak ada ide? Nggak ada ide. Atau kalau rapat nggak banyak ngomong, diem aja gitu. Iya biar cepet beres. Nah, jadi ada pastor yang kita barangkali harus menghormati ya perbedaan ini ya. Ada pastor yang memang tipenya adalah kalau di forum-forum umum dia tuh nggak suka diskusi, apalagi debat, nggak suka juga memaksakan pendapat. Sehingga dalam rapat-rapat dia lebih banyak mendengarkan. Nah, kalau Dewan Parokinya aktif ya sudah, ini kan kesempatan juga begitu ya. Tapi sebaliknya kalau pastornya ekstrovert, banyak ide, umatnya nggak tahan juga gitu. Sebentar udah saya termasuk pastor yang ekstrovert. Jadi umatnya kadang-kadang nggak tahan, baru ide belum jalan udah ide baru lagi. Gitu. Padahal ini memang sifat dasar ya Mo, yang kita harus paham dulu bahwa orang pada dasarnya unik. Berbeda-beda. Kalau kita ngomongin sekarang sifat, ada ekstrovert, ada introvert. Nah, dalam ranah gereja nih Mo, jadi hambatan nggak sebenarnya hal ekstrovert introvert jadi ini? hambatan karena tiba-tiba orang yang introvert ini kan sebenarnya tidak senang jadi pejabat publik. Pada dasarnya tapi kan berarti umat Katolik begitu semua Mo. Kalau sedang acara gitu ya, kalau yang introvert tuh kalau udah dapat kursi yang enak PW gitu kan. Kalau nggak mau pindah-pindah dia. Lihat kalau pastor yang introvert, uskup yang introvert datang di satu acara duduk nggak pindah-pindah. Iya. Kalau pastor yang ekstrovert nggak tahu di mana udah pindah lagi. Ngobrol sini, ngobrol sana. Oke. Jadi dalam arti itu saya sering mengatakan ya lihat-lihat dulu pasturnya tipe apa begitu ya. Jadi yang introvert itu akan lebih bagus memimpin umat yang sebetulnya aktif. Karakter karena dia cocok, akan lebih mendengarkan. Jadi cross gitu ya, yang introvert. Tapi umat yang mungkin agak pasif, yang harus didorong, mungkin perlu pastor yang ekstrovert. Kalau uskupnya pinter, kirimnya jangan yang sejenis. Iya itu sesuai sama tema lagu jangan kita. Semuanya introvert. Betul. Jadi racun gitu. Yang satu pendiam, yang satu diem aja. Apa bedanya? Hidup suasana. Atau dua-duanya ekstrovert. Pasti Satu pengen A, satu pengen B. Wah, ribut terus. Jadi kalau beda, malahan mereka bisa bekerja sama. Saya mau udah capek, kamu terusin, saya pulang. Jadi kan umat juga nggak pernah bisa milih yang kayak tadi kita bilang di lagu yang awal bisa milih ya. Uskupnya. Nah, mana nih yang bakal dikasih Bapak Uskup, tangan kanan apa tangan kiri gitu ibaratnya. Tapi dua-duanya pasti baik ya Mo tujuannya ya. Jadi pastor masa penjahat. Artinya semua punya kebaikan, tapi karakternya mempengaruhi. Nah, sehingga karakter ini juga mempengaruhi relasi dengan umat. Nah, itu. Ini penting gak sih Mo, kalau misalkan umat juga kan kadang dengan berbagai macam latar belakang ya, mereka pun juga nggak merhatiin segitunya, ya kan? Cuman mikirnya simpel. Sekarang bisa ya. Jadi misalnya ada satu paroki, ini beneran ya. Di mana Mo? Di mana Mo? Enggak. Senengnya mancing ini, tapi nggak pernah kepancing. Kok pasturnya tuh seperti tidak ada ide, nanti kadang-kadang ngambil keputusan sendiri, gitu. Jadi ditanya juga diam gitu. Terus saya bilang, coba sebelum rapat dewan yang banyakan itu 2-3 orang ngobrol dulu pribadi. Pendekatan gitu baik yang ekstrovert maupun yang introvert. Ternyata kalau diajak kelompok kecil bisa lebih terbuka. Dan mungkin idenya keluar di situ. Rapat-rapatnya besar itu disiapkan di rapat yang lebih kecil, yang lebih informal. Artinya harus solutif ya, mencari tahu apapun karakter sebetulnya pemimpinnya. Dua-duanya. Kalau pastor yang introvert diajak bicara sebelum rapat, nanti dia keluar ide-idenya kan. Dan sudah disetujui lah, udah hampir matang. Sehingga pastornya nanti di rapatnya gitu dia. Kan dia udah tahu materinya. Sebaliknya pastor yang ekstrovert juga kalau dihadapi sebelum rapat,
kan jangan sampai nanti dia rapat jadi dominan kan. Iya. Satu iya. itu, kedua keluar ide-ide lainnya. Liar. Asal tadi nggak nyiapin ini kan. Makanya ya Jadi, baru lagi nih. Karena sudah jadi bisa debat, bisa segala Iya. sebelum rapat besar yang informal, sehingga sudah setengah matang juga, sehingga Oke. enak nanti suasananya. Ini dari sisi umat kan, Mo. Kalau Ya. kita balik dari sisi pasturnya perlu memperkenalkan diri nggak sih, tanda kutip, sama umat bahwa gua tuh introvert Gini, loh. karakter saya tuh Sebagian gini. pastor ya bisa, Oke. ya, tapi ada pastor yang juga kurang sadar Siapa contohnya, Mo? Jangan takut. Atau kita saya coba balik juga yang Noni tadi ya. Kan sebenarnya itu tadi kalau yang kita obrolin adalah ranah fungsi pastor nih saat dia sebagai pastor paroki. Setuju. Sekarang kalau masuk ke ranah liturgi misa nih. Orang mulai memperhatikan juga pada akhirnya. Wah, dari awal kelihatan nih pasturnya sepertinya pendiam, pasti homilinya akan membosankan. Ada yang gitu. Betul. Ada yang dari awal juga, wah ini ramai nih homilinya pasti bakal seru. Nah, saat umat berekspektasi nih Mo dengan karakter yang berbeda ini Mo, Setuju. kita balik boleh nggak sih? Pada dasarnya, apakah pastor harus punya kesadaran saat beliau ada di atas, dia adalah melakukan public speaking. Dan itu ada teknik ya, Not ya. Betul, Public speaking betul. itu how to menarik orang untuk tetap fokus. Ice breaking Diberi lah. bekal itu nggak sih? Mo? Kata Susan Cain, public speakingnya dipengaruhi semuanya sama Dale Carnegie yang Apa untuk itu? jadi salesman. Iya, Gitu ya. maksudnya terpengaruh dengan teori lain yang memang kalau buat jualan tuh mesti begini, gini. Jadi ada pastor yang gayanya kayak salesman. Tapi dibekali nggak sih Mo? Yang namanya pastor itu dibekali untuk ini nggak sih? Bagaimana Dulu cara saya ngajar menyampaikan? khotbahnya Pastor Leo Van Burden. gitu ya. Diajarinya sederhana, nggak bisa. Tiap karakter lain. Sorry ya. Oh. Saya misalnya pernah mendengar Mother Teresa Oke. menyampaikan sambutan gitu. Dia cuma ngomong, ya saudara-saudara, mari kita saling mencintai. Nggak ada gaya salesman sama sekali Iya, gitu kan. Tapi ada kedalaman. Oh. Jadi barangkali umat juga harus tidak memaksakan ya bahwa setiap orang harus pidato atau khotbah gaya salesman. Iya. Ini 2 minggu lalu saya misa ke Cikanyere. Aduh, di mana itu? Yang tempat Romo Yohanes. Belum pernah nih Belum Sony pernah. nih. Ayo Iya, kita ke sana. Kan Romo Yohanes khotbahnya lempeng aja, bukan Oke. gaya salesman. Tapi 2.000 lebih umat datang dan sengaja pengen mendengarkan khotbah dia yang tenang. Oh, karena umat juga mencari kan ya. Kan nggak bisa Romo Yohanes suruh gaya Romo Eko suruh gaya Romo Yohanes. Iya, Betul. nggak bisa. Beda karakter. Ya, Oh jadi iya. Romo Eko kayak salesman nih ceritanya. Nggak boleh nyebut nama ya. Tadi sebut. Tadi Mas Ferry sebut. Mohon maaf, Cuman nggak apa-apa lah. Seimbang lah ini. Satu OEC, satu Projo. Tapi memang karakter. Kalau uskupnya pinter lagi di paroki jangan satu gaya gitu ya. Oke. Jadi minggu ini mah khotbahnya tenang tapi mendalam. Betul. Minggu depan khotbahnya seserian gitu. Seserian. Mudah-mudahan ada isinya juga. Iya. Jadi variasi dalam Itulah berkhotbah itu seninya ya, liturgi. seninya. Iya. Oh, Dan Jangan satu gaya tuh. Betul. Iya, sepakat Kalau sih. bisa yang Sepakat satu sih. kan bawa gitar, yang satu lagi mungkin besoknya Sulap. suling atau sulap, ya. sulap, betul. Gitu. Yang jangan tuh MMA ya. Berantem Pak, berantem dong kalau kayak gitu. Tapi ini kan cerita tadi Sony bilang ketika itu karakteristik Romo lagi misa nih gitu Yeah. ya, lagi misa. Tapi yang ditanya sama Sony tadi juga belum sempat terjawab juga Mo gitu. Kalau di seminari gitu dibekali nggak ya dengan Ada public speaking gitu, how to Pelajarannya speak. gitu ada nggak sih? Ada. Ada. Jadi ada yang namanya praktek khotbah dan sebagainya. Oh, praktik khotbah. Ada. Tetapi tadi sekali lagi tidak diarahkan untuk satu gaya karena tiap orang punya gaya kepribadian yang berbeda. Beda-beda. Berarti dikembalikan ke Yang Romonya. penting satu menyiapkan. Oke, Ya jangan ada persiapan ya. sespontannya gitu. Iya. Yang kedua ada isinya yang penting. Oke. Ya. Jadi bukan gayanya yang paling penting. Nah, barangkali umat harus diajar atau diajak lah ya, menghormati bahwa gaya boleh berbeda-beda. Yang Iya. penting mah khotbah sesuai dengan Isinya. tujuan khotbah, Betul. ya menyampaikan sabda Tuhan. Tuhan. Bukan ngalucu toh di khotbah. Iya benar. Tapi kan banyak umat yang berharap itu ada stand up komedinya sedikit. karena selera ya pada akhirnya kan Iya, orang betul. kan merasa kayak misalkan nih saya beberapa kali ke gereja yang membuat saya nyaman adalah yang harus seperti ini. Saya membutuhkan karakter lagu yang gini karena saya merasa lebih meresapi. Nah sama umat juga kan kalau pasturnya gayanya gini saya lebih kena Tapi ada juga mungkin kalau angkatan boomers akan capek kalau dikasih yang lucu. Butuh Ya yang dulu pernah tenang ada gitu. guyon katanya sebetulnya
gereja yang satu itu, terutama gereja Katolik ya, lebih luar biasa. Katanya kita datang ke gereja ngantuk, pulangnya seger. Loh kenapa? Bisa tidur di Enggak dalam. gitu. Enggak gitu. Terus ke gereja yang lain yang gaya beda gitu ya, datang fresh, pulang capek, dah kudu Jingkrak-jingkrak. Iya, Jadi olahraga. sementara di pulang gereja Katolik tuh fresh. Bangun Iya. Terutama kalau Soalnya bisa tidur. iya, apalagi kalau misalnya khotbah Romo Ferry gitu. Ini juga ngaruh ke ini loh, no? Apa? Durasi. Durasi. Iya, durasi khotbah. Betul. Bahkan di Bandung ini sudah obrolan TST lah, tahu sama tahu. Ada paroki yang di sini mah homilinya pendek. Betul. Ada ya. Kenapa? Apakah itu karakter pasturnya atau bukan, kita nggak tahu. Tapi Sekali lagi bukan panjang pendek, Nah, tapi ini yang nih. penting ada isinya. Isinya. Saya pernah di Jawa Tengah ya. Itu yang khotbah itu paroki itu punya 2 pastor yang beda kepribadiannya ya. Yang satu tenang, hobinya melukis, main biola. Kalau ngomong pakai kromo inggil, ngomongnya tenang, ya. Ya Yang satu khotbah lagi. tidak panjang juga, tapi isinya bagus. Oke. Yang satu lagi romonya kacau balau. Ya, jadi bahasa Jawa juga disilitikol lah. Banyak dobosnya, domblongnya gitu ya. Iya. Dan kalau khotbah bisa bukan 30 menit, bisa sejam, bisa 1 jam setengah. Walah. Bisa perkawinannya bisa 2 jam, khotbahnya sejam setengah. Waduh, dan ini posisinya Orang teh keketawaan semua, sampai nenek-nenek juga nggak bisa berhenti ketawa. Tapi ada isinya. Oke. Jadi diterima juga. Dan umat menghormati, yang satu mah rame gitu ya, sangat ekstrovert anggap gitu. Yang satu sangat introvert, tapi umat mencintai dua-duanya dan menerima. Ya gantian, minggu ini tenang, Pengen minggu tenang, depan seru. iya. Gitu. jadi nggak bosen. Nggak bosen. Iya. Jadi sebetulnya mari sebagai umat terutama ya, ini kan banyak pendengar umat, seneng aja kalau gayanya beda-beda. Karena memang tiap Iya, orang kan lain-lain. Biarlah mereka, yang penting ada isinya. Makanya semenjak itu juga saya jadi ikutan Sony. Apa itu? GKKB saya juga. Gereja keliling-keliling Bandung. Alasan lu. Tapi beda, GKKPB. Gereja Keliling-keliling paroki Bandung. Oh iya, Wah. paroki ya. Iya, kalau gua kan masih cross. Iya. Tapi kan kalau umat nih, sebalik lagi ngomongin umat, kadang juga kan ada istilah bahwa lu kalau beribadah cari Tuhan nih, jangan cari khotbahnya. Betul. Bener nggak sih, Mo? Ada tanggapan apa nggak dari Romo? Dari pihak umat ada benarnya, tapi sebagai imam juga kan nggak bisa bilang, maka saudara yang penting beribadah ketemu Tuhan. Maka hari ini saya nggak mau khotbah. Jangan dipotong. Yang Itu barusan jangan dipotong. Khotbah itu tanggung jawab, ya. Tanggung jawab. Dan memberi khotbah yang baik juga tanggung jawab. Iya. Begitu. Di lingkungan pastor nih ada candaan apa sih, Mo? Yo, saya dibilang sama umat saya terlalu rame, saya dibilang terlalu pendiam. Itu tuh didiskusikan gak sih di internal para Pada pastor? ngobrol nggak sih? gitu? Kan ada bos aja dilarang saling mendahului ya. Kami sih pastor jarang suka mengeritik. Tapi jadi obrolan candaan gak sih, Mo? Enggak terlalu. Jadi kami mau menghormati gaya-gaya yang berbeda-beda. Oh gitu. Yang ini gayanya begitu ya. Ya sudah. weh. Jadi bineka tunggal ika tetap dipertahankan di sini. Bener. Tapi jadi ada ini ya, Not, ya, kayak stereotip aja. Iya. Karakter misalkan pastor-pastor Itu muda dari umat. dari umat, betul. Kami sendiri mah ya Tidak memang merasa- pastor beda-beda gitu ya sudah. Tidak, orang juga beda-beda gitu ya, Betul, Mo, karakter iya. orang. Cuma ya saya juga bingung itu. Kadang kan ada pastor ya kalau sehari-hari nih kayak yang ekstrovert gitu ya, tapi diundang ke rumah noni susah. Nah, Susah di loh. sini dibahas juga ya. Jadi ada orang introvert pura-pura ekstrovert. Oh, gimana itu? Gimana sih, Mo? Ada orang ekstrovert Pura-pura pura-pura introvert. introvert. Gitu ada juga. Oh, yang ya. ini pura-puranya tuh Tapi kalau gara-gara apa, Mo? pura-pura ya karena kan memaksakan diri. Oke. Ya, Outputnya misalnya gimana itu? saya Pengen misalnya dianggap introvert ya. gitu ya. Lihat teman lain pastor introvert ekstrovert kok jadi lebih terkenal. Dia memaksakan diri ekstrovert. Oke. Keluarnya jadi lelah. Jadi Oh angkat. iya, berpura-pura semuanya itu karena kan pada tidak, dasarnya. tidak sesuai dengan Karakter kepribadian. dirinya. Pengen Iya. dianggap ekstrovert atau introvert gitu. Yang ekstrovert pura-pura introvert jadi pendiam tertahan. Gatel pengen ngomong, ya Iya. ampun pengen ngomong. Panjang umur sih panjang umur tapi gelo. Jadi lebih baik Nggak keluar. sebetulnya bagi para pastor jadilah diri sendiri. Aha. Tapi kalau ekstrovert dan introvert ini kayak 2 sayap gitu ya. Iya. Kalau sayapnya yang kuatnya yang ini terlalu introvert, ya belajar sedikit sisi yang ini supaya rada seimbang. Dan terbangnya Kalau enak tuh. ya kalau yang kuatnya di sini, ya yang ekstrovert ya sekali-sekali ya belajar jadi orang yang lebih banyak
introvert juga. Atau pastor punya pengalaman pribadi di mana ada umat yang pastor ini dikit dong. Karena kan orang demanding ya Pak Zur ya. Orang tuh punya keinginan yang buat dia aja gitu. Sedangkan dia tidak sadar orang yang dimintanya ini kan punya karakter gitu. Betul. Ada pengalaman umat yang iya gue gini, jangan minta gue tidak menjadi diri sendiri gitu. Ada yang nagur langsung nggak nih pastor berarti? Saya pribadi sih kebetulan dapat umat yang baik. Kok kayak dijaga? Kalau rada liar mah ditinggalkan. Iya sih. Ya bilang, Bu maaf ya ada janji lain. Nggak, kita harus tahu diri juga ya. Jadi ekstrim lah kalau kita udah mulai merasa terganggu ya kita harus menyampaikan juga jujur. Ini ada kekhawatiran juga Mo dari umat nih kalau misalkan ngomongin ketemu sama romo-romo yang ekstrovert ya, yang wah pokoknya mah meledak-ledak, senang bercanda dan lain sebagainya. Ketika masa-masa kalau kayak mau Natal atau Paskah kan harus ngaku dosa Mo. Ini umat-umat itu seringkali saya nggak mau sama pastor yang itu karena takut keceplosan katanya gitu. Terikat kewajiban merahasiakan. Iya. Jadi sampai sekarang mah enggak. Aman ya, jarang-jarang. Hampir nggak ada cerita tentang itu. Kita cenderung lupa karena diingat-ingat. Nggak ada urusannya juga. Cuman memang itu stereotipnya umat kan kadang suka mikirnya adalah aduh gue takut bocor kalau ngomong ke pastor Sony nih. Soalnya kan anaknya begini nih, begini. Nah, enggak. Aman ya umat ya. Aman, jangan khawatir. Betul. Jangan. Mau berarti kalau kami sesama pastor aja nggak pernah cerita soal dosa orang lain gitu. Nggak boleh juga kan secara aturan. Mau ini kita sekali lagi tidak bicara tentang mana yang paling baik. Betul. Tidak. Karena pada dasarnya semua punya kelebihan, punya kekurangan. Tapi mudah-mudahan semua saling menghormati. Iya. Tapi kalau umat ini boleh memberi masukan sebatas mana nih Mo tentang kebutuhan, pada akhirnya ada kebutuhan yang mereka inginkan, kebutuhan dari sisi saya nyaman kalau pemimpin umat saya tuh bisa ini. Ya. Itu demanding seperti itu diperkenankan. Maka barangkali yang lebih harus diatur dan mudah-mudahan juga akan begitu ya, bahwa romo-romo di satu paroki itu tipe kepribadiannya berbeda-beda. Usianya juga berbeda-beda. Jadi ada yang muda, yang medior, yang senior, yang introvert, yang ekstrovert, sehingga umat bisa memilih kan, enggak apa-apa, lebih senang dengan yang ini dan juga mengalami penampilan khotbah yang gayanya lain-lain. Saya kira itu lebih sehat. Iya sih. Dan enak aja memilih bukan berarti lebih baik, tapi ya saya sedang kebutuhan iman saya. Hari ini saya lagi butuh yang ini, ada di jam ini misalnya, kenapa tidak gitu. Tapi kan kadang kalau di Katolik nggak diumumin kan di misa ini tuh, maksudnya pastor ini diumuminnya pada saat 5 menit sebelum misa dimulai. Misa dipersembahkan oleh Romo Ferry misalkan gitu. Ada yang udah diumumkan, ada yang tidak. Tapi kan tadi biarlah umat juga menghargai bahwa memang pastor berbeda-beda. Iya. Dan kalau boleh disarankan sih nggak usah milih siapa pastornya, bisa gereja jam segitu mau nggak mau nikmati saja. Kebetulan yang introvert khotbahnya lebih tenang, lebih mendalam. Kok bisa tidur? Kebetulan yang ekstrovert ya hiburan. Iya benar. Jadi itu termasuk ke kalau ada anak-anak lari tuh. Oh iya benar. Reaksi pastor akan berbeda saat ada yang sedang fokus, ini yang introvert ya. Ini anak lari-lari bola mandi teriak-teriak nangis-nangis, gemes gitu kan. Akan beda dengan yang ekstrovert mungkin menyikapi gitu. Ya biarin aja, namanya juga anak-anak mungkin gitu ya pertimbangannya. Tapi yang seru ini ketika tadi Pastor Ferry bilang nikmatin aja gitu ya. Kemana arah angin meniup gitu ya. Dan yang pastinya kalau saya pribadi sekarang lagi ngalamin nih Mo, karena lagi banyak keliling-keliling di gereja-gereja Bandung gitu kan ya. Oh iya yang ini gini, yang ini gitu. Memang berbeda gayanya juga setiap paroki. Bersyukurlah atas keanekaragaman. Betul. Enak kok Son, mau dapat yang mana kan terima nasib, udah selesai. Betul, gitu. Yang kita cari kan tadi kan Tuhan yang pertama ya. Tapi dia. kalau dari misalkan nih kalau di suatu perusahaan ya kan ada yang namanya training karyawan untuk meningkatkan kinerja. Nah kalau dalam kehidupan para pastor nih Mo, ada nggak sih misalkan sepertinya kita butuh nih training khusus untuk public speaking kan, terlepas dari ada karakter segala macam, itu tuh ada nggak sih di dunia kehidupan ada dan sehari-hari? tidak ya. Di bukunya Susan ini ada soal introvert dan ekstrovert dalam dunia kerja. Jadi misalnya saja dia mengusulkan bahwa di perusahaan-perusahaan harus dikenali tipe itu ya. Dulu kerja di tiap kantor yang terpisah. Untuk yang introvert lebih senang. Sekarang kantor dibuat
nggak ada batas, semua meja-meja dalam grup-grup Nggak gitu cubicle ya. gitu ya. Atau di sekolah juga kerja kelompok terus gitu ya. Nah di sini disarankan dua-duanya harus ada. Ada. Oh. Maksudnya ada saat sendiri, ada saat bersama, Berkelompok. baik di sekolah maupun di tempat kerja. Bahkan tanda petik di rumah pun harus ada tempat di mana kadang-kadang seorang anggota keluarga yang lebih introvert butuh Ruang me sendiri. time, Butuh space, gitu. ya. Jangan semua harus kumpul terus gitu. Itu Iya. nah dia mengatakan harus dikasih dua-duanya. Jadi kalaupun juga di rumah kalau diem di kamar terus itu pun nggak baik ya Pastor ya. Ya, Harus tetapi ada juga- ruang ekstrovertnya nih. Ya, Iya. tapi juga dua-duanya harus ada. Betul. Ya, jadi ada kesempatan untuk menyendiri, tapi juga yang ekstrovert pun membutuhkan waktu untuk sendiri. Sendiri. Iya. Para ada yang ikut ini nggak mau? Pastor pengen ikut training public speaking pengen merubah. Maksudnya pengen secara meningkatkan, informal ya, informal. sendiri gitu. Ada nggak? Boleh nggak sih mau? Ada, Boleh tetapi ujung-ujungnya mah nggak banyak berubah. Karena balik lagi ke dasar bawaannya gitu ya. Ya dari dulu Pastor A khotbahnya seperti itu. Pastor B ya begitu. Ya sudahlah nggak apa-apa, nggak usah Soalnya kalau dirubah ya, tadi kita nyebut nama Romo Eko gitu ya. Sorry. Masih dosa nih. Kalau Romo Eko gaya, Iya, orang ya. kaget Orang ya teh. Nah, karacin Saha, Romo Eko lagi sakit. Romo nggak Jadi nggak apa-apa. cocok. Iya. Karena sudah orang akan terbiasa nantinya. Justru tinggalnya. menyambung pertanyaan Sony tadi, kalau memang introvert ekstrovert ini bisa di pelan-pelan berubah haluan nggak nih Mo? Bukan kira-kira? berubah. Jadi yang sangat introvert belajar juga aspek-aspek supaya sedikit juga ke sana. Juga dalam situasi tertentu, apalagi kalau jadi pejabat publik kan. Oh iya. Tadi saya uskup itu dia sangat introvert tapi dia sadar sebagai uskup dia harus maju di depan. Yang introvert nggak suka sebetulnya. Iya. Iya. Tapi dia menerima. menyesuaikan. Ya, cuma dia ada batasnya. Nggak mau terlalu lama supaya nggak terlalu melelahkan untuk Iya. dia. Tapi kalau chance untuk berubah dari introvert ke Tidak extrovert, bisa sepenuhnya. Iya, karena itu mengubah karakter manusia Nggak itu sulit bisa. sekali. Iya. Itu kayak kemarin Bukan tidak bisa, tetapi tidak Sulit. bisa sepenuhnya berubah. Iya. Orang introvert jadi ekstrovert tidak bisa. Iya. Orang introvert belajar lebih ekstrovert. Orang ekstrovert juga perlu belajar lebih introvert. Iya. Apalagi dengan berlangsungnya usia. kayak kemarin sempat ngelihat stand up-nya Coki Pardede ya. akan lebih sulit mengubah karakter manusia, lebih gampang yang musnahkan saja. Wah, Jangan dong. maksudnya lebih Pastor mudah jangan dimusnahkan. bukan, lebih mudah menghilangkan daripada Daripada merubah merubah. karakter hidup manusia. Itu Susah. sesuatu yang hampir mustahil. Istilah bahasa ininya mah bawaan orok begitu ya, susah itu gitu mah ya. udah Tapi givennya kayak gitu. ini apakah keturunan juga, Pastor? Ada sisi turunan dari orang Saya tua? tidak tahu karena saya bukan ahli psikologi, tetapi selalu secara umum aspek keturunan dan aspek pendidikan kan kombinasi. Kombinasi. Iya. Sama juga apa Iya. namanya scope dia bermain dengan orang-orang seperti Semuanya apa selalu gitu ya. dua-duanya Hanya berubah, mempengaruhi. bisa berubah. Ada proses ini nggak sih mau waktu entah sebelum pentahbisan atau apa gitu di ini karakter ini pastor ini ada Psikotes. sesi psikolog nggak Hampir sih? semua seminari ada psikolognya. Oh gitu. Ya, Membahas karakter ini ya, juga mau. ya, dan didampingi juga. Goalsnya apa sebenarnya mau untuk mencari tahu apa sih? Satu, mengenali diri dan mengembangkan aspek-aspek yang meskipun kurang di dalam diri sendiri tetapi bisa dikembangkan karena dibutuhkan sebagai pelayan umat. Oke, kayak tadi contoh misalnya tampil nggak bisa khotbah, Iya. kan Ya, nggak harus mungkin, belajar. harus belajar, Iya, harus belajar. nggak bisa Tidak ngomong harus- di depan mic, Tidak harus nggak meniru bisa. gaya orang Iya, lain. betul. Jadi diri sendiri tapi yang terbaik dari diri sendiri. Mau dari tadi tuh Sony nanyain public speaking terus dia kayaknya mau ngajarin Bukan. para flatter di Ya, kalau public seminari. speaking Saya mah pastor. merasa rada sesat. Ya. Dia Saya ajarin sepakat, jadi Bos. sales. Saya sepakat. Maksudnya kalau Sony udah bersabda begini nih biasanya dia pengen terlibat melatih para calon imam nih, siapa tahu dia mau. Boro-boro. Yang mengajar praktek khotbah bukan cuma pastor. Ya dulu pernah Ibu Teko juga pernah. Oh, Ibu Teko. Ibu Teko siapa? Ibu Teko Yang siapa? MC itu ya. Oke. Itu Tapi senior itu. pernah juga Oh. misalnya Pak Beni Hmm. dosen teater diajari bagaimana juga menggunakan gerak tangan, wajah dan sebagainya. Kita Acting, belajar. ngeles. Iya. Oh, teknik itu Kita tuh semua diajarkan. belajar. Belajar. Tapi at the end kan karakter utamanya tetap yang keluar. Iya. Ya. Boleh dipoles-poles sedikit tapi nggak bisa seluruhnya berubah. Betul. Kalau pastor mengagumi sosok siapa sih dalam menyampaikan homili? Ada sosok tertentu yang Pastor Ferry influence ya yang kasih influence sampai Pastor kalau saat Ferry. di depan, wah ini saya mengagumi sosok
selain kita berdua ya. Ada sosok ini nggak sih, Mo? Gak bisa ngomong. Saya bukan nggak mau. Sekarang saya langsung scanning itu kan. Oke. Jadi belum lama ini saya mendengarkan khotbah Kardinal Suharyo waktu oke. misa penutupan Kongres Wanita Katolik. Khotbahnya sangat bagus. Pembawaannya gimana? Ya, beliau pembawaannya juga. Pembawaannya tenang. tenang. Oh, Tapi karakternya isinya tenang. bagus. Mendalam. Ya. Monsignor Anton misalnya khotbahnya selalu disiapkan. Dia selalu udah ngetik dan sebagainya dan ada sistemnya. Selalu, tidak pernah tidak. Dan selalu mengutip kitab suci, entah bacaan pertama, kedua atau itu. Jadi disiapkan. Ya. Nah, saya kira yang paling bagus adalah yang mereka yang mempersiapkan khotbah. Entah gayanya seperti apa. Iya. Gaya bisa berbeda-beda. Betul. Jadi ketika Kardinal Suharyo khotbah begitu saya menikmati. Romo Yohanes khotbah gaya lain ya menikmati. Romo Eko khotbah saya juga menikmati. Iya, betul. Ya menikmati kayak makanan emangnya mau Tempe terus. Iya dong, benar. Ya lihatlah sebagai variasi aja. Iya, Jadi hari ini dapat Romo Penyet. yang begini. Betul. Penyet Besok babi. lain lagi. Kan kita Iya. senang juga bahwa ada variasi. Betul. Dan coba masuk bukan hanya mendengarkan, melihat gaya, mendengarkan suaranya begitu ya, tapi masuk ke dalam apa pesannya. Nah, Betul. kalau begitu dapat pesannya mah sama happy-nya lah. Benar. Ya, yang agak miris adalah sebenarnya khotbahnya bagus. Iya. Pembawaannya enak. Cuma suaranya pendek. Lu pernah gak ada orang dengan suara tuh saking enaknya kita tuh bisa relax gitu. Iya, betul. Padahal isinya menarik gitu, Betul. tapi ya sayang banget Aduh, kelewat ya. Suaranya kelewat empuk gitu ya. Ngenina boboin suaranya gitu padahal kan. gua suka tapi tidur. Iya. Dan nyambung tadi Ya masalah kalau bisa obrol. tidur juga bersyukur. Iya, daripada lu nggak bisa tidur lu, ya kan, nyari Gak di obat. khotbah dong. Iya kan, kalau nggak bisa tidur harus pakai obat Iya. insomnia Oh, jangan nantinya, dong. bahaya. Kan misa itu bukan cuma khotbah saja. Tapi Ya. apa, Mo? Kan seluruhnya lah Ya, perayaan keseluruhan bersama. dari awal Iya. sampai akhir. Ketahuan jarang misa ya. Ih. Atau bangunnya pas doa Enggak, penutup. udah termakan online. Tapi tadi nyambung obrolan Pastor Ferry tentang tempe nih ya, umat sekalian jangan dari jauh udah lihat cuman tempe orek rasanya gitu-gitu aja, cobain dulu, udah dicobain Iya. tahu rasanya baru bisa dinikmati dan komentar. Saya ya, mau ngomong sesuatu yang Apa rada bedanya Tempe. dari Boleh. pengalaman pagi ini sebetulnya. Wah, gimana Apa tuh, mau? Jadi sekarang kan sering artificial intelligence gitu AI. ya. Nah, terus tadi pagi saya buka ChatGPT. Ya. ChatGPT. Iya, yang AI itu gitu ya. AI. Terus saya tanya, pertanyaannya begini, bagaimana menghadapi seorang imam Katolik yang introvert? Keluar jawabannya. Apa? Wah, Teori. Jawabannya. Iya, enggak, bagus pisan. Ini beneran nih saya Ini baca. sama kayak Siri ya? Ya, satu, bersikap menghormati. Penting untuk selalu bersifat menghormati terhadap kepribadian dan kebutuhan pribadi tiap imam. Dua, berikan ruang dan waktu, katanya gitu ya. Dengarkan secara aktif. Kalau intinya introvert, jangan dipaksa terlibat dalam kegiatan sosial yang terlalu banyak. Bagus nih, komunikasi terbuka dengan imamnya. Bagaimana hormati kebijakan tradisi gereja, peduli terhadap kesejahteraan mental, jangan membuat pastornya jadi terlalu capek katanya. Terus saya tanya lagi sekali lagi, bagaimana menghadapi seorang imam yang ekstrovert? Ada lagi, ya. Iya. Nah, ajak dalam kegiatan sosial, beri dukungan untuk ide-ide kreatif katanya ya, dukung keseimbangan hidupnya. Saya nanya lagi, bagaimana kerjasama antara imam yang introvert dan ekstrovert? Dijawab lagi, penting komunikasi terbuka, mengenali dan memahami perbedaan, kolaborasi katanya gitu, menghormati waktu pribadi. Ya. Imam introvert mungkin membutuhkan waktu pribadi. Imam ekstrovert harus mengakui, menghormati katanya ya, saling mendukung. Jadi bagus, ternyata AI ini ya. AI ini memberi jawaban yang sangat bijaksana. kalau dipakai yang positif ya Iya. positif Saya hasilnya. nanyanya tuh aneh-aneh. Oh. Serius. Iya. Dan dalam bahasa Indonesia langsung keluar Muncul jawabannya. ya. Dan ini hasilnya ini tuh tadi pagi dikirimin ke saya. Kebetulan Iya. pertama Iya. kalinya umat sekalian ya. Iya. Baru saya share ke grup Rumah Noni ini. Kalau ada yang mau boleh nanti Saya minta ke kaget. Saya kaget disangka tiba-tiba Pastor Ferry ngirimin renungan pagi karena pagi banget tadi beneran. Begitu dibaca, wah ini mah materi yang nanti siang. Dan ternyata itu bukan dari saya, Bukan ya? dari Ada AI. AI. ChatGPT. ChatGPT luar biasa. Dah, mau nanti mau hari Minggu cobain khotbah
dari situ. bisa, Keluar bagus nggak? sekarang bisa kasih Injilnya ya, terus tolong bikinin khotbah, dibikinin. Bener. Serius? Kayak gitu sekarang udah. Waduh. Itu kan juga sekarang dipakai untuk skripsi beberapa Iya, mahasiswa. bisa. Oh ya? Yes, jadi mulai dari kerangka pemikiran, bla bla bla, itu keluar set. Yang mau dibahas adalah tema ini tentang ini. Bisa dibuat. Keluar coy. Hebat. Makanya sekarang serem tuh skripsi itu. Jadi nanti Tapi dosennya juga punya iya. aplikasi lagi. Iya. Dicek kesesuaiannya, apakah ini banyak niru atau enggak, Iya. langsung keluar persentasenya. Iya, ada. Hebat ya. Iya. Jadi kalau misalnya presentasinya di atas 50%, ini mah copy paste gitu. Bener. Ada alatnya lagi. ada ya. Hebat. Dosen nih. juga harus pinter. Iya. Berarti ntar Pastor Ferry di buku berikut mungkin akan bahas tentang AI. Nggak ada yang Mungkin tahu juga nih. kan ini bukunya gila banyak banget nih Son. Ini Iya. belum 4 bulan udah 3 buku 4 bulan 3 buku Nah, hebat banget. iseng-iseng aja. Tapi tertarik membahas tentang ini nggak mau? Tentang karakteristik pastor? Sesama pastor nggak boleh terlalu banyak komentari orang lain. Iya. Saling menghormati aja. Iya. Jadi mohon maaf pastor. Ya tapi karena yang disampaikan Pastor Ferry tadi adalah ya kondisinya seperti itu, fenomenanya Betul. adalah bahwa karakter pastor itu memang berwarna. Sebetulnya saya baru agak sadar ketika di suatu saat gitu ya, mengantar, jangan nanya siapa. Iya. Ya, mengantar seorang uskup yang meninggal dunia. Nah, uskup ini betul-betul seorang yang introvert sebenarnya. Sebetulnya seandainya dia tetap jadi rektor seminari, jadi imam, itu aman hidupnya. Tapi begitu jadi uskup rupanya diserang macam-macam. Jadi kadang-kadang kalau diserang uskup yang introvert tuh ya udah rapat ditutup saja. Ya, dia lelah, dia nggak mau masuk ke dalam konflik. Jadi dia menghindari konflik. Jadi kasihan tuh ya. Iya. Jadi tapi memang kebanyakan sebetulnya kami para imam, para uskup suster juga kan masuk ke biara jadi pastor segala pengen hidup tenang gitu ya. Bukan pengen jadi pejabat. Sementara tuntutan umat terhadap pejabat kan harus bisa ngomong, harus bisa mempengaruhi gitu. Nah, kasihan gitu ya. Sementara yang ekstrovert memang cari itu gitu ya. Tapi akibatnya kadang-kadang mungkin kurang mendengarkan umat juga karena dia idenya banyak, ngomong terus. Ini yang ekstrim ya. Nah, kalau yang sudah lebih dewasa, lebih balance ya, ekstrovert juga belajar mendengarkan. Yang introvert juga belajar untuk menyampaikan pendapat, lebih asertif lah ya, lebih menyatakan maunya apa gitu. Nah, kalau dua-duanya belajar begitu dan saling menghormati, aman, sejahtera, bahagia. Walaupun kadang ada juga elemen lain ya kalau kita ngomongin karakteristik orang. Kalau tadi kan sifat dasar ada introvert, extrovert. Tapi ada kalanya di Indonesia ini Sarah in a good way. Ada juga yang merasakan wah pasturnya dari daerah timur nih pasti. Kalau saya pun gitu di gereja dulu kayak zaman di GKI ya. Ada salah satu pasturnya pendetanya itu pendeta Albertus Pati, nggak tahu mungkin pernah dengar Pak Pati itu menjadi favorit karena wah Pak Pati ini dari orang timur kalau nggak salah ya, Pak Albertus Pati ini Ambon. Udah gitu istrinya orang Batak. Jadi materi khotbahnya kadang ngebahas saksang. Jadi ada stereotip tertentu bahwa suku bangsa tertentu mungkin bisa berpengaruh di luar elemen ekstrovert introvert untuk seorang pemimpin umat ya Mo ya. Bisa jadi. Ya kalau ngomong orang suku tertentu kok banyak yang masuk fakultas hukum jadi pengacara gitu kan. Kecuali saya. Anda bukan pengacara, Anda bukan notaris juga, Pak. SH saya kan sarjana hiburan. Iya. Katanya gitu ya. Tapi dari suku itu saya juga menemukan orang-orang yang lebih introvert. Jadi bukan jadi pengacara, tapi jadi musisi, jadi penulis, Bikin lagu misalkan. hampir semua novelis, pelukis, yang pengarang lagu, yang itu kebanyakan orang introvert. Semua penulis novelis kebanyakan introvert. Iya, tapi ini apa juga penulisan bukunya Romo Ferry ini untuk mengimbangi ekstrovert Ya, introvert saya Romo sedang Ferry ini? belajar juga. Dulunya agak ekstrim ekstrovert. Sekarang geskolot. Belajar mengimbangi. Belajar diam juga. Iya. Tapi kadang-kadang nggak bisa diam. Ya itu, jadinya nggak bisa diamin, ngetik aja deh. Nanti bikin lelah teman-teman dan uskup. Iya, nggak apa-apa. Karena capek juga kalau pada akhirnya kita tuh jadi people pleasure. Betul. Kita Ya, nggak boleh gitu. Tapi itu jadi obrolan juga mau dengan pasir. Wah ini umat saya harus saya jaga nih, ya udah saya ikutin kemauan mereka lah. Ada kejadian gitu gak sih Mo? 1-2 gitu? Rasanya sih enggak. Kebanyakan pastor menjadi dirinya sendiri. Nah itu sih. Nah barangkali
ya umat juga perlu belajar untuk memahami pastor yang memang menjadi dirinya sendiri dengan tipe yang berbeda-beda. Betul. Menghormati perbedaan dan kemudian ya membuka jalur komunikasi yang mungkin lebih informal sehingga entah introvert ekstrovert kalau diajak ngomong pribadi kan lebih enak sih. Betul. Jadi PDKT ini penting ya, momen-momen PDKT ketika ada pastor baru di paroki atau Anda belum kenal Ajak dulu pastornya. ngomong pribadi. Kalau bisa sambil makan saksang. Gak nolak kan? Pasti enggak. Karena elemennya banyak ya, sifat dasar, introvert, ekstrovert, suku, bangsa, usia pun Usia bisa juga. ngaruh juga. Kemudian pengalaman senior dan kadang ada kalanya mungkin usia masih muda tapi pengalamannya banyak juga mungkin aja gitu kan. Lalu juga kalau nggak salah ada karakteristik manusia yang dominan, yang sanguin, yang melankolis, gitu-gitu. Karena kalau melankolis, waduh, lu kan nggak tahu ya Son, di belakang pasturnya menangis di bawah derasnya air Di bawah hujan gitu kan. Aku lelah. Umatnya kiat-kiat teuing Gusti, umatnya gitu. Artinya unsur psikologis ini kental sekali dalam hubungan relasi antara umat dan pastor. Jadi pesannya itu tadi. Tapi ada agenda khususkah pastor dari gereja, entah itu level keuskupan kah atau mana, bahwa ada kampanye menyuarakan bahwa ya kalau ke gereja itu jangan cari sosok pemimpinnya, ke gereja ya ke gereja. Cari Tuhannya. Pernah ada campaign khusus nggak sih, berawal dari satu kejadian tertentu kah atau berharap nanti akan ada kejadian tertentu? Tidak secara khusus ya, tetapi saya kira kita mau membangun namanya persaudaraan sejati, saling menghormati perbedaan itu. Tidak ada kegiatan yang secara khusus. Ya, meskipun misalnya di keuskupan tertentu ada pernah upaya aja di semua pastornya kasarnya dites psikologi gitu ya. Untuk membantu supaya memahami tipe-tipe kepribadian yang berbeda-beda ya. Iya, tapi tujuannya itu tadi. Romo Ferry ini kan ada harus sadar dulu. Iya, betul. Sesudah sadar saya menumbuh kembangkan sisi yang mungkin selama ini kurang saya perhatikan. Sehingga saya barangkali sedikit lebih seimbang. Nggak mungkin berubah sama sekali. Dengan keseimbangan itu mungkin bisa lebih melayani umat dengan lebih baik. Mana yang harus saya sesuaikan gitu. Kan at the end sebagai seorang imam juga nggak boleh merkedeweng maunya sendiri. Bahasa Jermannya bagus ya Pastor Ferry. Merkedeweng. Jadi harus belajar juga menyesuaikan juga dengan tanda petik kebutuhan umat dan perkembangan umat ya. Di paroki di mana mungkin umat masih sangat pasif atau belum bergerak, mungkin sisi ekstrovert dibutuhkan, ide-ide dan sebagainya ya. Tapi kalau umatnya sudah sangat berkembang dan sangat aktif, mungkin imam yang introvert lebih tepat sehingga dia lebih banyak mendengarkan dan memberi kesempatan. Dan itu tapi sekali lagi mudah-mudahan di paroki imamnya bervariasi. Sehingga sebagai imam juga kita bisa bagi tugas ya. Kayaknya lu aja yang kesana deh, umat capek di rumah gitu kan, atau sebaliknya yang ya udah kita di rumah aja. Jadi bisa saling melengkapi. Ini kelompok besar kamu yang maju, kelompok kecil saya aja gitu. Dengan kalau ada teman yang berbeda-beda dan saling menghargai, jadi semua bisa dilayani dengan baik. Dan menurut saya yang pasti juga umat saat bertemu dengan karakter yang berbeda terlibatlah. Misalkan ada pastor yang ayo kita nyanyikan lagu ini, ya menyanyilah. Jadi jangan saya nggak biasa gitu. Misalkan dalam kayaknya saya harusnya kalem deh gitu ya. Umat juga mungkin harus belajar ini umat yang introvert atau umat yang extrovert. Beda lagi. Beda lagi. Itu Umat lebih yang luas introvert lagi. diajak apa-apa dia. Iya, kan Apa nggak sih mungkin. gitu? Tiba-tiba nyanyi pakai gerakan. Wah, udah. Bye. Kalau umat yang terlalu ekstrovert diajak ini itu susah, maunya sendiri juga. Jadi intinya sih ini harus peran aktif dari kedua belah pihak. Dari pastornya. Kalau antara pastor ya sesama pastor ini harus saling berkolaborasi. Kalau ada umat dan juga pastornya mungkin harus saling terkoneksi. Ya PDKT tadi lah, tahu pastornya kayak gimana, umatnya kayak gimana, ngobrol. Dan mungkin terakhir harapan dari Pastor Ferry juga tadi ada sedikit nih di belakang ya, bahwa tadi mudah-mudahan juga penempatan pastor-pastor ini juga tepat biar sesuai dengan kebutuhan umat ya. Bervariasi saja. Variasi dan berganti-ganti. Berganti-ganti. Supaya umat mengalami semuanya. Iya, betul. Aduh. Terima kasih loh Pastor, ini bukunya terima kasih. Enggak. Bisa dibeli di toko buku. Ini cuman dibawa buat dipajang aja. Bisa dibeli di toko buku. Sekarang pakai ChatGPT. What is the content? Apa isi buku ini? Dia keluarin ringkasannya 5 menit selesai dibaca ya. Hebat. Aduh, pengen yang gitu. Itu Siri bisa gak sih? Enggak.
Enggak ya? Enggak. Oke, kayaknya. fine. Ya, nanti abis ini kita ada Masih private. gratis aplikasi. Masih gratis. Oke, Kita dan privat sama Pastor Ferry Ferry tentang aja kalau ChatGPT gitu. ya. Terima kasih Ya. mas sekalian sudah menyaksikan Rumah Noni hari ini. Rumah Ferry, thank you waktunya, insight-nya juga buat kita semua. Sampai ketemu lagi Ya. di episode berikutnya. jangan pilih-pilih pastor, pilih mah nanti 2024. Saya sudah punya pilihan. Waduh, jangan dibahas, jangan dibahas.